Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi muslim, nikmat menjadi mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berjumpa lagi di bagian kedua, di hari kedua dari kajian subuh di program Madrasah Ramadan yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam berislam, kaidah-kaidah dalam beribadah. Sebelum saya menyampaikan materi lanjutan dari materi kemarin, yaitu pagi ini kita akan mempelajari, membahas tentang kaidah mukmin, kaidah mukmin atau muslim. Kita murojaah dulu kaidah yang kemarin kita pelajari bareng-bareng, yaitu tentang iman. Nanti saya ucapkan kata awalnya, nanti Bapak Ibu melanjutkan. Ada dua yang kemarin kita pelajari. Baik, kita mulai. Yang pertama, al-imanu. Bukan diulangi lagi Pak ya. Ya, di murojaah. Ulangi. Yang pertama, al-imanu. Oh, oke. Oh, berarti ada yang mulai dari awal ya. Jadi nggak usah dibalakan. Baik, coba yang pertama apa? Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Supaya tidak salah paham, tolong diingat juga, dicatat juga, qaul di situ adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan. Itu keterangannya. Nanti kalau nggak dikasih keterangan, nanti dianggapnya iman itu hanya ucapan aja, perkataan aja, tidak ada keyakinan dalam hati. Maksudnya adalah, kata ulama itu, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan hati berupa keyakinan, kemudian wa qaulul lisan, dan kata-kata verbal yang diucapkan. Al-imanu qaulun wa amalun, dan amal juga ada keterangannya. Amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih, yaitu amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Jadi kaidah pertama itu mengajarkan kita tentang iman itu lahir batin, iman itu dalam dan luar. Kalau hanya luar saja, dalamnya enggak, itu jadi orang munafik nanti. Orang munafik itu memperlihatkan keislaman, tetapi hatinya tidak meyakini, hatinya menentang. Kalau tidak tiga-tiganya, ya orang kafir. Nah, nanti akan ada permasalahan di amal jawarih. Ada orang yang hatinya meyakini Allah dan rukun-rukun iman yang lain, lisannya juga mengucapkan. Kemudian ada permasalahan di amalul jawarih. Nanti ada hukumnya tersendiri, yaitu orang-orang beriman yang dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Nanti ada istilahnya fasik, ya, ada istilah fasik. Baik, kaidah kedua apa? Al-imanu
yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menguat, meninggi, tambah subur, tapi juga bisa melemah, Bahkan ketika tidak dijaga betul karena salah lingkungan, salah gaul, salah belajar, bisa jadi hilang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kaidah tentang mukmin. Ketika mukmin dan muslim itu disebut secara terpisah, maka artinya sama. Saya ulang, ketika kata mukmin dan muslim disebut secara terpisah, pun kayak Islam dan iman disebut secara terpisah, jadi disebutnya sendiri-sendiri, maka artinya sama. Jadi ungkapan seseorang saya muslim itu berarti juga maknanya saya mukmin. Saya orang mukmin itu juga sama artinya dengan saya muslim. Tapi ketika kata Islam dan iman dibarengkan seperti kata-kata iman dan amal soleh, itu dia punya arti yang berbeda. Dalam konsep agama kita itu ada tahapan, ada urutan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu 3 level dalam beragama kita. Islam, iman, ihsan. Yang paling dasar, basic itu Islam. Sampai ada kaidah, tidak setiap muslim itu mukmin, tapi setiap mukmin itu muslim. Loh Pak, katanya tadi sama muslim sama mukmin. Itu ketika disebut terpisah. Tapi ketika disandingkan bareng itu ada perbedaan. Maka di sini kita harus paham sekali dengan terminologi dalam agama. Ketika kita baca Al-Hujurat ayat 14, di mana dulu ada orang-orang Arab Baduy, dia mengatakan kami telah beriman. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu, belum. Kamu belum beriman, baru berislam. Kenapa disebut begitu? Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu, gitu. Jadi Islam itu level dasar dari beragama kita. Mukmin itu level kedua. Level tertingginya adalah ihsan. Ihsan ini juga kadang punya sinonim, namanya takwa, ya, namanya takwa. Nah, apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah bahwa mukmin sama dengan muslim. Jadi Bapak Ibu jangan pusing. Ini yang dimaksud muslim apa mukmin nih Pak? Ya ini sama, ya. Sama kayak tadi ungkapan ana muslim, ana mukmin, sama. Karena kalau dipisahkan nanti jadi bingung. Ketika orang misalkan mengatakan sebuah prinsip hidup, moto hidup, ana muslim qabla kulli syai'in. Kemudian sama orang lain dikoreksi. Jangan mukmin dong, ana mukmin qabla kulli syai'in, karena mukmin itu lebih tinggi derajatnya, levelnya dari muslim. Nah, berarti ini jadi gagal paham juga, ya. Jadi muslim mukmin itu sama. Tapi ketika dilakukan kajian secara terpisah itu jadi berbeda. Islam bicara dengan amal lahiriah, iman bicara tentang masalah keyakinan dalam hati. Ihsan ini adalah kompilasi gabungan dari Islam dan iman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya menemukan ada 3 kaidah pokok tentang mukmin. Yang pertama berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 10. Ini kaidahnya sudah populer. Silakan diikuti. Innamal mu'minuna ikhwatun. Langsung hafal ya, karena sudah populer ini ayat ini. Dan ayat ini menjadi kaidah yang pokok dalam hubungan, dalam kehidupan seorang mukmin. Innamal mu'minuna
ikhwatun. Ini saya nggak usah ngulang 3 kali karena udah pada hafal. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini kaidah yang agung dalam kita menjalankan proses kegiatan berislam kita, beriman kita, hubungan kita dengan sesama muslim, sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saya teringat kata-kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhwanuna agla min ahlina. Saudara-saudara kami semuslim, semukmin, ikhwan, agla, lebih mahal, lebih berharga. Ini kata beliau, min ahlina, daripada keluarga kami. Keluarga itu berarti orang yang dia punya hubungan darah, hubungan nasab. Ikhwanuna, saudara-saudara kami seiman, seislam. Nanti dipersempit lagi, mungkin sepengajian gitu ya. Tapi yang globalnya adalah seiman, seislam. Tapi biasanya kata-kata ikhwan ini memang ada umum, ada khusus. Umumnya apa? Ya semua mukmin, semua muslim, apapun ormasnya, apapun afiliasi politiknya, itu adalah saudara kita. Tapi secara khusus biasanya kata-kata ikhwan ini kepada orang-orang yang seperjuangan dalam mengaji, dalam berdakwah, dalam beramal sosial dan lain sebagainya. Tapi walaupun ada pembagian umum khusus, tolong jangan mengatakan begini, mentang-mentang tidak sepengajian, tidak semasjid, tidak seyayasan, tidak seormas, mengatakan kepada yang beda, itu bukan ikhwan saya, itu bukan ikhwan. Nah, tapi yang sama itu ikhwan. Nah, jangan juga, ya, jangan juga. Itu namanya memonopoli kata ikhwan. Kenapa teori umum khusus itu ada? Ya karena pada faktanya kita lebih akrab, dekat, bahkan berani untuk cerita, ya, mudah untuk membantu kepada siapa? Saudara-saudara kita yang memang dekat dengan kita. Sampai kita belum bisa mengamalkan hadis Nabi SAW, ucapanlah salam, sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak kenal. Orang yang engkau kenal itu siapa? Ya saudara kita sesama muslim yang kita sudah pada tahu, pada kenal. Kalau kita ketemu di jalan, ketemu di mana, kan kita ngucapin salam, assalamualaikum. Tapi kita belum bisa mengamalkan hadis Nabi, ucapkanlah pula salam kepada muslim yang tidak engkau kenal. Kan biasanya kalau kepada yang tidak kita kenal ya hari-hari saja kan, gitu. Nah ini belum kita amalkan, sehingga pada prakteknya memang kita tadi mengkhususkan kata-kata ikhwan ini kepada orang yang dekat dengan kita. Itu sah-sah saja, tapi tadi tolong jangan sampai mengatakan kepada yang tidak sepengajian dengan kita, tidak sekelompok dengan kita, tidak semazhab dengan kita, mengatakan itu bukan ikhwan saya. Nah itu kesalahan dan itu bagian dari memonopoli kata-kata ikhwan. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Lanjutkan kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna yuzakkirunana al-akhirah. Saudara-saudara kami, para ikhwan, itu selalu mengingatkan kami kepada akhirat. Wa ahluna yuzakkirunana ad-dunya. Sedangkan keluarga kami selalu ngingetin kami kepada dunia. Ini kalau kita refleksikan, Bapak Ibu rahimakumullah, ini memang benar juga. Tidak sedikit di antara kita, di antara kaum muslimin, yang mereka itu mendapatkan banyak pencerahan tentang agama, kemudian jadi muncul motivasi untuk hijrah. Itu karena sebab persaudaraan, sebab pertemanan, karena pergaulan, bukan di keluarga, bukan di keluarga. Walaupun ada juga banyak yang dari keluarganya. Sampai kecintaan mereka kepada saudaranya, kepada teman perjuangannya, teman beragamanya, itu kadang lebih daripada kepada kakaknya, adiknya gitu. Ini karena tadi kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna yuzakkirunana al-akhirah.
Maka kata beliau dalam kalimat yang lain, maka perbanyaklah mencari, memiliki teman-teman mukmin yang soleh, ya, karena di akhirat orang-orang mukmin yang soleh itu akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat, ya, seperti itu. Nah, turunan dari kaidah yang luar biasa ini, innamal mu'minuna ikhwatun, itu ada beberapa hadis yang menjelaskan. Misal, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Mukmin itu saudara bagi mukminnya yang lain. Muslim itu saudara bagi muslimnya yang lain. Ini kalau sudah begini teorinya, kaidahnya, maka tadi batasan-batasan, sekat-sekat ormas, partai politik, mazhab itu udah nggak ada. Siapapun dia, apapun partai politiknya, apapun ormasnya, apapun mazhabnya, selama dalam bingkai ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah saudara kita, ikhwan kita, ya. Sampai Nabi memberikan wasiat kepada kita dalam hadisnya yang cukup panjang, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu, tidak boleh satu muslim menzalimi muslim yang lain. La yakhduluhu, tidak boleh menelantarkannya sampai hidupnya jadi susah melarat, apalagi gara-gara kita menelantarkan, tidak peduli sampai dia jadi murtad, jadi bunuh diri dan lain sebagainya. Wala yakdibuhu, tidak boleh membohonginya, mem-PHP-nya nggak boleh. Wala yahqirhu, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mencacinya dengan sebutan-sebutan yang jelek, nggak boleh. Dengan mengejek nama orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, itu nggak boleh. Kemudian kata beliau, al-muslim kullul muslim, al-muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim kepada muslim itu haram. Satu, untuk membunuhnya. Kedua, untuk mengambil hartanya dengan tidak benar, tidak hak, alias mencurinya, merampoknya, menipunya, nggak boleh. Wa 'irduhu, dan tidak boleh merendahkan harga dirinya, martabatnya. Artinya kita sudah diajarkan dengan sebuah kaidah gaib bahwa mukmin ini bersaudara, harusnya bersatu, tidak boleh berpecah belah. Mereka punya hak dan kewajiban yang harus dijunjung. Ini Pak Bu, kalau kita bisa ngamalkan kaidah ini sesuai yang Allah arahkan dan Nabi pesankan, kuat kita umat ini, ya. Cuman kan tantangannya, masalahnya kita ini sekarang dihadapkan dengan apa yang disebut dengan asobiyah dan ananiyah. Asobiyah itu fanatisme kelompok, fanatisme golongan, sehingga tadi yang dianggap ikhwan itu ya yang sekelompok aja, yang segolongan saja. Maka di antara kritik saya kepada satu kelompok ketika mereka secara terang-terangan mengatakan ana muslim, ana sunni, ana syafi'i, gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu adalah pilihan afiliasi mazhabnya, tapi efek dari afirmasi kayak begitu, penegasan kayak begitu, itu jadi merendahkan atau tidak menghormati atau tidak menghargai yang dia bukan syafi'i. Islam di partai politik Islam, ya silahkan, itu bagian dari pengembangan diri, bagian dari support system, bagus untuk pengembangan keislaman kita, sangat bagus sekali karena sudah punya kurikulum, sudah punya sistem. Daripada berislam sendirian, ka ormas tergabung, ka masjid tergabung, gitu kan, sendiri aja, itu pasti akan mudah digoda sama setan. Tapi pesan saya, tolong jangan fanatis golongan, ya. Itu mah wadah, itu mah support system, itu adalah kendaraan untuk kita sampai kepada tujuan kita, izzatul Islam, gitu. Jadi kita harus memandang kelompok lain
wadah lain itu adalah saudara kita, dan ini berat tantangannya karena kita biasanya tadi hanya memberikan senyum, memberikan bantuan, memberikan perhatian kepada yang sepengajian, kepada yang sekelompok. Maka tadi ketika Nabi mengatakan ucapanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal, ini yang belum kita bisa amalkan, ya. Kita baru kepada yang kita kenal saja. Apalagi tadi ada virus memonopoli kata-kata ikhwan. Maaf ya, itu bukan ikhwan kita. Itu sudah kesalahan fatal. Apalagi ketika sikapnya kepada kafir, kepada orang munafik begitu bermesra-mesra, begitu berbaik-baik, tapi kepada sesama muslim, waduh ya, jahatnya minta ampun. Nah, ini tidak boleh. Itu asobiyah, itu asobiyah. Maka sesungguhnya yang disebut dengan persatuan umat, persatuan Islam, itu bukan berarti umat ini harus ada dalam satu yayasan. Nggak mungkin kan? Dalam satu masjid, lagi nggak mungkin, nggak akan muat. Dalam satu ormas bukan begitu. Dalam satu partai politik tidak begitu. Yang dimaksud dengan persatuan umat ini adalah adanya sinergi kolaborasi. Jadi dalam tataran pribadi kita bersaudara, dalam tataran yang sifatnya pergerakan kelompok organisasi, maka setiap ormas-ormas itu, partai-partai politik itu, dia mesti melakukan yang namanya kolaborasi. Ketika di tingkat pergerakan, di tingkat organisasi, ini lebih sulit, lebih menantang, karena tadi ada asobiyah, ada fanatisme kelompok dan golongan. Kemudian ananiyah inilah egoisme, ya, individualisme. Jadi tidak peduli. Padahal ajaran agama kita adalah rahmatan lil alamin. Hadirnya kita, adanya kita itu harus memberikan manfaat maslahat bagi orang lain. Jadi tidak hanya memikirkan tentang urusan perut kita, tentang kenyamanan kita, tapi kita juga harus care, peduli dengan kanan kiri kita. Saya dapat riwayat bahwa orang-orang kaya di zaman dulu di kalangan salafus sholih, mereka itu polanya dalam berderma itu mencari du'afa masakin, dan mereka yang menyampaikan, menghantarkan bantuan itu kepada mereka. Itu polanya. Jadi mereka mencari siapa yang bisa dibantu, siapa yang membutuhkan. Tidak seperti saat ini kebanyakan polanya membiarkan mereka itu, orang miskin, orang du'afa itu mengetuk pintu orang-orang kaya dengan menaruhkan harga dirinya yang kadang bisa diberi, kadang tidak diberi. Seperti itu. Nah, ini kan pola yang kita juga harus evaluasi dan kemudian kita coba ikuti pola orang-orang kaya di salafus sholih. Apa di antara dalil yang menjelaskan masalah itu? Yaitu ketika ada seorang salaf, ya, dia cucunya dari Husain itu selalu berderma selama di Madinah hampir 10 tahun. Itu setiap malam membawa gandum roti untuk dibagikan ke rumah-rumah orang miskin di Madinah. Itu 10 tahun. Beliau sendiri yang memanggul dan membawa. Dan tidak ada orang yang tahu bahwa yang ngasih itu adalah beliau. Baru tahu ketika beliau sudah meninggal dunia. Karena ketika beliau meninggal dunia, tidak ada lagi orang-orang miskin mendapati di depan rumahnya itu ada makanan. Jadi mulai ada satu asumsi, kok kenapa ya setelah beliau meninggal, kok nggak lagi makanan di depan rumah kita? Akhirnya mereka berkeyakinan beliaulah yang selama ini menjadi pahlawan, yang selalu memberikan makanan setiap malam. Jadi kalau subuh-subuh itu mereka buka pintu, nah mereka menemukan ada makanan. Dan ini kan menjadi satu fikih Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Bapak Ibu suatu saat buka gerbang, ya, kemudian di depan rumah, depan pintu itu ada makanan, itu statusnya halal, ya, statusnya halal. Itu namanya jackpot rezeki, itu namanya door prize, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bertanya ini halal apa haram ya, siapa ya, ini mungkin salah alamat kali ya. Nah, itu boleh, ya, hukumnya halal. Bapak Ibu rahimakumullah, itu di antara turunan dari kaidah innamal mu'minuna ikhwatun.
Kemudian turunan yang lain adalah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min, atau dalam redaksi lain al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Saya adalah cermin buat Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah cermin buat saya. Pokoknya mukmin itu cermin buat mukmin yang lain. Apa maksud hadis ini? Saya menemukan dua maksud. Yang pertama, ini yang paling banyak dibahas oleh para ulama. Maksudnya adalah, kan kalau kita bercermin, itu kita jadi tahu kan plus minus kita kan, apakah rambut kita ini udah rapi atau belum, apakah misalkan baju kita udah rapi atau belum. Itu kan bercermin begitu, kita jadi tahu plus minus kita. Nah, kata para ulama, maksud hadis itu adalah mukmin itu dia selalu mengoreksi. Jadi ketika menemukan kekurangan di dalam saudaranya, maka dia mengingatkannya. Maka dalam lanjutan hadisnya adalah idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jika seorang mukmin melihat dalam diri saudaranya ada kekurangan, ada aib, maka dia memperbaikinya, memberitahunya. Tapi tentu dengan adab, ya, dengan adab. Apa di antara adabnya? Tidak boleh mengoreksi, memberitahu kekurangan orang, aib orang di depan umum. Jadi bagusnya itu sendiri, tersembunyi, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh secara terbuka terang-terangan menunjukkan kekurangan seseorang. Itu adabnya begitu. Nah, ini maksud atau pendapat kebanyakan para ulama. Jadi ini berhubungan dengan masalah ketika seseorang melihat dalam diri saudaranya, teman sama muslim ada kekurangan aib, maka dia mengoreksinya, memberitahunya. Maka kata seorang ulama salaf, akhuka, saudaramu yang benar, yang sejati itu adalah arrafakal uyub, yang ngasih tahu kamu tentang kekurangan kamu. Ini kan berat, dan biasanya respon orang ketika dikasih tahu kekurangan kan biasanya marah tuh, anti kritik. Justru dialah teman sejati, saudara sejati. Akhuka man arrafakal uyub, saudaramu itu adalah orang yang ngasih tahu kamu tentang kekurangan kamu. Dan di antara mukmin muslim ada memang yang gayanya itu dia tidak akan ujuk-ujuk memberikan nasihat, memberikan masukan kalau tidak diminta. Jadi sebetulnya mah dia itu sudah buat catatan tuh, ya, tapi dia tidak berani untuk menyampaikan. Tapi kalau dia diminta, gimana pendapatmu tentang aku? Nah, dia sudah nyiapin tuh catatannya, tinggal diburudulkan ya gitu. Jadi dia masih punya etika, masih punya adab. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang disebut dengan al-jasus, orang yang mencari-cari aib orang, kekurangan orang. Kita jadi kayak polisi, ya, bahkan jadi hakim, satu persatu diawasi, dicatat apa plus minusnya, kemudian dikasihin nih aku kan cermin buat kamu. Itu orang kayak gitu tidak bagus. Itu namanya jasus, mencari-cari kekurangan. Jangan dicari-cari aib kekurangan itu. Setiap orang punya aib, punya kekurangan. Ini maksud pendapat pertama yang banyak disampaikan oleh para ulama kita. Nah, maksud kedua ini hasil dari perenungan saya, pengkajian saya. Yang dimaksud dengan al-mu'min, mir'atul mu'min itu adalah, itu kayak jadi medium untuk kita studi banding sehingga kita jadi tahu siapa kita. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita yang mukmin yang lain, itu sebetulnya kita sedang berkaca tentang diri kita. Apalagi mukmin yang kita jadikan cerminan itu adalah mukmin yang soleh. Contoh, kita melihat ada seseorang, dia misalkan sedang ngaji gitu. Pas kita lihat dia lagi ngaji, kita langsung diajak untuk bercermin, berkaca, kemudian sadar kepada diri kita, iya ya, saya udah 5 tahun ngaji-ngaji nah gitu. Jadi refleksi, jadi ada refleksi. Nah tentu Bapak Ibu rahimakumullah,
cermin itu kan nggak semuanya bagus. Ada juga cermin yang kotor, bahkan kita nggak terlihat wajah kita. Ya, siapa itu? Yaitu orang-orang beriman yang fasik. Jadi pas kita bergaul dengan orang kaya begitu, kita jadi nggak bisa melihat kadar kita dan kondisi kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa turunan dari kaidah pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan kita juga jangan lupa sejarah ketika Nabi hijrah ke Madinah, salah satu yang Nabi lakukan sebagai langkah strategis membangun tatanan masyarakat Islam adalah Nabi melakukan apa yang disebut dengan intervensi sosial ta'akhi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Bukan sekedar Muhajirin Ansor dalam konteks global, tapi dalam konteks yang lebih pribadi individual, Nabi juga melakukan proses ta'akhi, mempersaudarakan. Di antara yang paling fenomenal adalah sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi. Dipersaudarakan tuh. Kan kebayang, Pak. Muhajirin punya potensi, Ansar punya potensi, dikolaborasikan jadi kekuatan. Abdurrahman bin Auf punya kekuatan, Sa'id bin Ar-Rabi punya kekuatan, dikolaborasikan sehingga terjadilah namanya ta'awun, takaful. Coba apa yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sama Sa'id bin Ar-Rabi? Saya punya harta, ambil sebagian. Saya punya istri, ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Sekarang pilih mana yang paling cantik, kemudian kamu pilih, saya ceraikan. Oh, ya. Jadi begitu yang namanya ta'akhi itu. Sok Pak, kebayang nggak kalau misalkan NU sama Persis ditakhikan, ya, Muhammadiyah sama NU ditakhikan, itu ada sebuah acara besar gitu kan, dipersaudarakan, sehingga tadi tidak ada yang memonopoli kata-kata ikhwan, itu nggak ada. Tahun 90-an itu begitu deras sekali isu tentang perbedaan kelompok ini, sampai mengatakan tidak boleh nikah dengan beda kelompok, nggak boleh, harus sesama kelompok nikah itu, ya, seperti itu. Nah itu namanya ditakhikan. Ya jangan jauh-jauh dulu lah. Misalkan jamaah masjid Al-Ikhlas ditakhikan dengan jamaah masjid Istiqomah, dengan jamaah masjid mana, itu akan terjadi kolaborasi karena setiap orang itu dia punya potensi, ya, punya database, punya networking, punya peluang, punya informasi, itu akan saling mengisi. Dan begitulah manuver intervensi sosial yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaidah yang kedua, ya, kaidah yang terakhir yang saya temukan sebagai kaidah pokok dalam kehidupan mukmin. Ini juga ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, al-mu'minul qawiyyu, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi, khairun minal mu'minid dha'ifi. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, minal mu'minid dha'ifi, dari mukmin yang lemah. Ini kaidah yang ngajarin kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Penafsiran dari para ulama kita itu hampir sama. Kuat di sini adalah dalam segala hal, dalam segala hal. Imannya, amal solehnya, fisiknya, keilmuannya, hartanya, semuanya. Bukan sekedar masalah kuat iman saja, ya. Dalam semua aspek, dalam semua segi. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang sehat, yang prima, yang bugar itu lebih baik daripada mukmin yang riwit, ya, sakit-sakitan, gitu. Mukmin yang cerdas, yang pintar, yang keilmuannya luas lebih baik daripada mukmin yang pas-pasan keilmuannya. Mukmin yang kaya, suka bersedekah lebih baik daripada mukmin yang miskin, ya. Nah, itu dalam semua tingkatannya. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi. Kenapa lebih baik? Karena dengan kekuatan yang dimilikinya dia bisa beribadah lebih maksimal dan bisa lebih berdaya guna, gitu. Tapi
dalam hadis itu dilanjutkan dengan kata-kata dan dalam keduanya ada kebaikan. Jadi walaupun mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tapi dalam diri mukmin yang kuat, dalam diri mukmin yang lemah, dua-duanya ada kebaikan. Ini nanti dilanjutkan sama kaidah turunannya apa? Inna amral mu'min kulluhu ajib. Sesungguhnya semua urusan kehidupan mukmin, pribadi mukmin itu menakjubkan, istimewa. Ajib. Al mukmin ajib. Amrul mukmin ajib. Urusan hidup orang mukmin itu istimewa. Istimewa, ajib, ajib. Ya. Coba ada seorang mukmin, dia berbisnis, berinvestasi, gagal, rugi. Kacamata duniawi mengatakan dia rugi, tapi kacamata iman yang mengatakan tidak ada kerugian bagi seorang mukmin. Untungnya, ruginya, sakitnya, sehatnya, ditipunya, jatuhnya, punya masalahnya, sedihnya, ya, kecelakaannya, itu semuanya bagi orang mukmin adalah keberuntungan. Keberuntungan. Maka saya menyimpulkan menjadi mukmin di mana kita punya iman itu benar-benar kayak password dan menjadi apa ya, syarat yang luar biasa sampai setiap amal kita sekecil apapun itu jadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada iman dalam hati kita. Kalau kata Buya Hamka, iman tanpa amal itu hampa. Amal tanpa iman percuma, sia-sia. Ya. Iman tanpa amal hampa, amal tanpa iman sia-sia, percuma. Jadi menurut akidah kita, Bapak Ibu rahimakumullah, sebaik apapun seorang manusia melakukan amal sosial, ya, kerja sosial, banyak menyantuni fakir miskin, peduli kepada lingkungan hidup, tapi kalau dia tidak punya iman, balasan dia itu hanya di dunia saja, berupa nama baiknya disebut-sebut, dia diberikan penghargaan, tapi di akhirat itu percuma, sia-sia gitu. Kalaupun dia mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikannya itu, menurut satu pendapat ulama, maka balasannya itu adalah pengurangan siksa di neraka gitu. Sama kayak Abu Thalib itu, ya, dia akan tetap masuk kepada neraka. Nah, ngomong tentang neraka dan surga kita akan bahas di pertemuan besok, karena minggu ini saya akan fokuskan kepada masalah iman, mukmin, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam surga dan neraka, karena ada kaitan dengan masalah iman dan Islam. Misalkan di antara yang sudah kita pada ketahui adalah apakah mukmin itu masuk surga semua, apakah muslim itu masuk surga semua. Katanya ada orang muslim yang masuk neraka dulu, kemudian nanti akan masuk ke dalam surga. Kita akan bahas pada pertemuan besok, karena ini bagian dari studi kajian dalam akidah kita, ya, akidah kita. Apalagi ada pemikiran liberalisme yang mengatakan apapun agamanya, siapapun Tuhannya, kalau dia berbuat baik pasti akan masuk surga. Surga itu bukan monopoli satu agama saja. Nah, besok kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Kalau nggak ada, kita murojaah dari kaidah kemarin sampai kaidah pagi ini. Kalau setiap hari 2, berarti nanti kita murojaah di pertemuan terakhir itu 24 lebih, ya. Itu yang kemarin kata Pak DKM, semoga jadi oleh-oleh ilmu, ya. Oleh-oleh ilmu. Insya Allah saya siapkan hadiah buat nanti yang bisa memurojaah 24. Jadi apa? Tasmi di sini, ya. Tasmi 24 kaidah kurang lebih. Mungkin lebih dari 24, ya, karena tidak setiap pertemuan satu tema 2 kaidah. Minimal 2 kaidah. Yuk kita murojaah dulu sebelum nanti 24 lebih itu, ya. Baik, yang pertama ayo. Al-imanu qaulun wa amalun. Kedua, al-imanu yazidu wa yankusu. Ketiga, innamal mu'minuna ikhwatun.
Keempat, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi. Demikian, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.